siang Bapak Ibu semuanya. Pak Ari selaku calon guru penggerak yang saya hormati, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih sekali lagi yang saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf, kemarin itu harusnya saya buat undangannya hari Sabtu, karena saya fokus ngerjain undangan untuk kegiatan besok, jadi lupa saya buatkan. Baru tadi malam saya ingat bahwa undangan untuk hari ini belum saya buat. Maka pagi-pagi tadi setelah tidur saya langsung kirim via WA di dalam grup kita. Mudah-mudahan itu tidak menjadi suatu kendala bagi kita, ya. Namun yang jelas bahwa kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan dari calon guru penggerak yaitu Pak Arif. Jadi pada hari ini tahapan diseminasi diseminasi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan disiplin positif, budaya positif, budaya positif. Jadi nanti waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Arif untuk mengisi kegiatan ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah karena telah mendukung saya secara penuh mengenai baik waktu dan tempat, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah merelakan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Baiklah Bapak Ibu, pertama saya harus menjelaskan dulu bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan. Diseminasi itu artinya membiaskan apa yang saya dapatkan di program CGP mengenai budaya positif untuk rekan-rekan sekalian di sekolah kita Bapak Ibu. Lanjut Pak. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini ada kalimat pemantik ini, atau pernyataan ya. Yang pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Coba Pak Budi, apa alasannya setuju Pak Budi? Karena tadi banyak yang bebal Pak. Coba Pak Budi. Apa alasannya Pak Budi? Pertama karena anak kita ini banyak yang mohon maaf ya tidak bisa dibilang 1-2 kali atau bahasa jatnya itu bebal Pak. Jadi kita sebelum sampai kepada hukuman kan sudah melalui proses teguran lisan, teguran tertulis, malah restitusi kalau saya yang praktek itu, tapi tetap juga tidak berpengaruh ya, apalagi kalau tidak pakai hukuman. Seperti itulah. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Oke, Bapak Ibu lain ada yang mau menanggapi? Oke, Bu Yuli, ini baru memantik nih. Apa Pak? Ya, hampir sama dengan Pak Budi tadi, kan sebelumnya kita udah kasih peringatan, kasih teguran. Nah, dengan memberikan hukuman ini akan memberi efek jerah terhadap anak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, terima kasih Bu Yuli. Oke, Bapak Ibu, nanti akan kita bahas sama Ibu yang ini pasti pemantik. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. 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 Karena bisa menimbulkan motivasi pada dalam coba Bu Sabda. Di sekolah harusnya ada reward untuk siswa yang berprestasi supaya ya dengan reward itu adalah meningkatkan minat bakat siswa, dikasih reward, prestasi belajar dikasih reward, semuanya dikasih apa itu ya, hadiah. Oke. Paling tidak piagam. Oke, makasih Bu Sabda. Oke, yang terakhir, apakah guru tuh harus selalu bisa memberikan solusi untuk setiap siswa?
Apakah harus atau tidak? Kira-kira yang nomor 3, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah harus kita guru yang mencari solusinya? Hah? Coba ubah nih, kira-kira apa? Di situ kan ya Pak, harus mampu memberikan solusi. Menurut saya tidak, karena kalau kita yang ngasih solusi ke mereka di sekolah itu tidak cukup, harus dengan bantuan orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Wani. Baik Bapak Ibu, itu nanti akan kita bahas per bagiannya dulu. Oke, Pak Du, lanjut. Oke, yang pertama, apa sih budaya positif? Baik ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diejawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Dulu kan kita pernah disampaikan Pak Budi bahwa keyakinan universal itu adalah keyakinan yang disepakati secara bersama tanpa memandang ras, agama, suku dan sebagainya. Jadi ini benar-benar universal, berlaku untuk seluruhnya. Jadi keyakinan tersebut diejawantahkan. Ejawantahkan itu artinya tuh diwujudkan, dijelmakan atau ditujukan ke dalam kebiasaan sehari-hari, berarti ke dalam perilaku kita di sekolah itu dilakukan oleh seluruh warga, berarti bukan hanya siswa, tetapi guru, siswa, penjaga sekolah, termasuk juga kantin-kantin sekolah, pokoknya seluruh warga yang berada di sekolah. Sehingga terbentuklah suatu lingkungan positif. Jadi keyakinan-keyakinan yang kita yakini tadi, Bapak Ibu, yang telah kita yakini bersama siswa, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya itu nanti terbentuklah suatu lingkungan yang positif yang untuk kita itulah keinginan kita yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Yang aman berarti dan nyaman ini khusus untuk anak ya, untuk yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Berarti anak itu kan bertumbuh berkembang di sekolah itu dalam keadaan yang aman dan nyaman. Oke Bapak Ibu, sebelum kita membahas ini, masih ingat permainan yang pernah dilakukan kita pada zaman Pak Budi yang bukalah genggam tanganku? Masih ingat? Atau enggak kita praktekkan ulang boleh? Bapak Ibu masih ingat? Oke. Kalau sudah lupa, Bapak Ibu boleh mencari pasangannya satu-satu, baru pasangan satu-satu. Kemudian kita hanya 1 menit Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan menceritakan kembali apa yang telah disampaikan rekan kita sebelumnya. Oke Bapak Ibu, boleh ambil secari kertas, berdiri dulu. Oke Bapak Ibu, berdiri dulu. Nanti boleh berhadap-hadapan. Kita cuma praktekkan satu saja Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan itu sebagai yang ingin membuka genggamannya, dan yang sebelah kiri yang menggenggam sesuatu yang dianggap paling berharga. Tulis sesuatu yang paling berharga di secari kertas Bapak Ibu. Genggam sekuat-kuatnya. Tulis apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Nah, yang sebelah kiri saja Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang simpelnya saja.
Yang sebelah kanan itu nanti yang merayu dan yang sebelah kiri ada yang menggenggam. Hah? Yang paling berharga, yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Terserah Bapak Ibu, bebas karena kita ini bebas merdeka. Terserah, yang penting posisi Ibu yang sebelah kiri yang menggenggam kertasnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sudah? Oke, digenggam sekencang-kencangnya. Yang sebelah sini merayu, yang sebelah sini menggenggam. Yang genggam yang sebelah kiri. Sudah tadi. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu kesempatan yang sebelah kanannya merayu pasangannya untuk membuka yang digenggam. Terserah, boleh menggunakan rayuan, boleh menggunakan ancaman, boleh menggunakan sorotan. Terserah. Dalam waktu 1 menit, apakah Bapak Ibu bisa membukanya? Boleh menggunakan rayuan, boleh menggunakan sokongan, pakai duit boleh, kasih pulsa boleh, boleh, pakai ancaman boleh, paksaan boleh. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Siapa yang sudah berhasil? Cuma 2 orang yang berhasil Bapak Ibu. Oke, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh duduk ke tempat. Kira-kira Kita bisa mempertahankan apa yang Oke Bu Yulia, apa? kan saya berusaha untuk mempertahankan apa yang saya miliki, Pak. Saya berusaha biar kalian nggak bisa ngerebut dari saya. Oke, dari Bu Yulia berarti bagaimana cara kita menjaga, mempertahankan diri atau menjaga sesuatu yang berharga bagi kita. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Oke, Bu Erlin. Pakai ini ya, biar tidak menggema. Dari sini saya belajar komitmen. Bagaimana kita bisa menjaga komitmen, baik itu sesuatu hal yang berharga untuk kita. Oke, terima kasih Bu Erin. Oke, betul. Ini kayaknya permainannya simpel, tapi sebenarnya banyak yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih. Saya dari permainan ini karena kita ada kebersamaan, saya ingin berbagi. Ya, berbagi dalam arti kata tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tapi saya ingin dengan komitmen, saya keyakinan saya dan saya berbagi dengan kawan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Masih ada? Pak Budi udah senyum-senyum. Pak Budi, apa Pak Budi? Jangan. Nah, Pak Budi sih pasti tahu. Nggak tahu, saya dah lupa dah. Wah, gini. Karena saya posisinya sebelah kanan, berarti saya kan mucuk ya. Nah, Berarti saya tuh berusaha menemukan akar dari apa yang Pak Ambin ini pegang teguh lah. Apakah bisa dari cara membujuk dulu, memberikan penawaran yang sesuai, atau bahkan lebih baik daripada yang seharusnya yang dipegang oleh Pak Ambin tadi. Kalau nggak bisa ya pakai rebut tangan Pak Ambin tadi. Itu saja. oke, terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, kita tuh harus saling berbagi. Tetapi dari sudut pandang Pak Budi bahwa bagaimana cara kita menemukan akar masalah dari seseorang yang ingin kita buka genggaman tangannya tadi. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita mengambil dari yang akan kita bahas mengenai budaya positif, yang ingin diambil dari
permainan tersebut, ini menurut saya Bapak Ibu ya, yang pertama Bapak Ibu, yang merayu tadi itu kita anggap itu sebagai seorang guru, dan yang menggenggam tadi itu adalah seorang murid. Tadi kan ada yang kasusnya mudah membuka dan ada yang sulit membuka. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sulit membuka itu Bapak Ibu, mungkin cara Bapak Ibu merayu itu menggunakan berupa tadi apa? Ancaman, rayuan, sokongan. Itu semuanya bersifat eksternal Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang bersifat eksternal berarti di luar dari keinginan si penggenggam, maka dia akan terus menggenggam sekuat-kuatnya. Apabila sokongannya masuk, mungkin dia mau membuka. Apabila rayuannya masuk, mungkin dia mau membuka. Apabila ancamannya masuk, mungkin dia mau membuka. Tetapi Bapak Ibu, yang diinginkan dari budaya positif ini Bapak Ibu adalah anak yang membuka tangannya dengan hati dan pikirannya Bapak Ibu. Jadi memang perasaan ingin membuka diri itu muncul dari dalam hati anak tersebut. Jadi yang diinginkan di budaya positif di sini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu membuat anak menjadi anak yang baik, anak yang berperilaku baik itu adalah sebisanya kita guru adalah menumbuhkan apa? Minat intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Jadi sebagaimanapun kita menggunakan yang bersifat ekstrinsik atau dari luar, maka akan ada penolakan dari anak tersebut walaupun sedikit. Tetapi kalau sudah bersifat intrinsik atau dari dalam dirinya, maka anak tersebut akan dengan sadar diri melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah tersebut. Itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi agar kita bisa membuat budaya positif di sekolah, kita sebagai guru harus memiliki keenam ini. Apabila kita tidak memiliki keenam ini, maka nanti akan ada yang pincang. Makanya di sini harus disampaikan. Oke, yang pertama disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, dari kata disiplin, apa yang pertama kali terbesit di pikiran kita? Disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin, apa yang pertama terbesit di pikiran kita? Aturan. Apalagi hukuman. Itu yang terbesit di pikiran kita selama ini Bapak Ibu. Oh ini ya. Tadi belum ya. Oh oke Bapak Ibu. Disiplin positifnya belum masuk. Jadi saya harus menjelaskan miskonsepsi mengenai paradigma teori kontrol. Jadi inilah ada miskonsepsi yang sering terjadi pada kita sendiri, pada guru-guru yang belum mengetahui atau belum memiliki kemampuan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Tahu ilusi? Ilusi itu adalah khayalan atau angan-angan. Jadi kita tuh hanya berkhayal kita bisa mengontrol murid. Contoh, misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian Bapak Ibu meminta anak jangan ribut saat jam pelajaran, gitu ya. Mungkin di saat itu, misalnya di saat saya mengajar, anak itu tidak akan ribut. Tetapi
setelah saya tidak mengajar, apakah saya dapat menjamin anak itu tidak akan ribut? Kan tidak mungkin. Berarti bahwa guru itu tidak bisa mengontrol sepenuhnya tingkah laku siswa yang ada di sekolah. Walaupun kita bisa itu sebatas pelajaran atau dalam jangka kita berhadapan dengan mereka atau sedang bersama dengan mereka, mungkin kita bisa mengontrol. Tetapi di saat kita tidak bersama dengan mereka, maka kita tidak bisa mengontrol mereka secara penuh. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, kalimat-kalimat pujian, kemudian yang sejenisnya itu juga tidak akan bisa mengontrol murid itu secara penuh. Ada kalanya siswa itu akan menyadari bahwa tidak semuanya penguatan positif yang kita berikan itu bermakna bagi mereka. Itu Bapak Ibu. Contohnya, misal penguatan positifnya belajarlah menggunakan belajarlah materi, misalnya pelajaran matematika di YouTube itu bisa membuatmu lebih cepat paham. Itu kan salah satu penguatan. Tapi Bapak Ibu, tidak semuanya siswa itu suka nonton YouTube. Tidak semuanya siswa itu suka yang berbau-bau video. Jadi ada kontrol-kontrol yang tidak bisa kita ambil secara penuh. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi Bapak Ibu, nah ini lebih bahaya Bapak Ibu. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat identitas gagal. Contoh, misalnya, kamu tidak akan berhasil apabila kamu tidak belajar. Itu kan mengkritik dan membuat rasa bersalah. Nah, yang begini ini harus kita hindari Bapak Ibu. Karena yang mengkritik seperti itu akan membuat identitas anak itu merasa gagal, dan nanti motivasi siswa itu akan turun dan akhirnya bisa-bisa tidak melanjutkan sekolah. Kemudian yang terakhir, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kebanyakan kita di kehidupan sehari-hari itu selalu menganggap bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawab kita, orang dewasa. Ini kesalahannya. Kita selalu menganggap bahwa kita yang dewasa ini bisa mencari solusi untuk mereka. Bahwa sebenarnya tidak selamanya orang yang dewasa itu bisa menemukan solusi untuk mereka yang lebih muda. Jadi inilah miskonsepsi yang sering terjadi pada kita. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori program. Jadi yang tadi itu namanya stimulus respon Bapak Ibu. Stimulus itu berarti rangsangan itu yang terjadi, bagaimana cara kita merespon, itu stimulus respon. Kemudian bagaimana sih perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol? Oke. Pada stimulus respon, realita kebutuhan itu kita sama. Jadi di stimulus respon kita menganggap bahwa semua anak misalnya butuh semuanya butuh pembelajaran menggunakan misalnya PowerPoint. Itu di stimulus respon bahwa kita menganggap semua anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, keunikan yang
beda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau di teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang supaya sepemikiran dengan kita, itu stimulus respon. Kita memaksa anak untuk sesuai dengan keinginan yang kita mau. Kalau di teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita membuka wawasan orang lain terhadap sesuatu yang dipikirkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau stimulus respon, orang melakukan kesalahan berarti dia salah, melakukan keburukan berarti dia salah. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun dia berbuat salah, contohnya misalnya si A merampas makanan si B. Kalau di teori stimulus respon, pasti kita sudah menyalahkan A karena A telah merampas makanan si B. Tetapi kalau di teori kontrol, dia belum tentu salah Bapak Ibu. Bisa jadi si A ini lapar dan dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia mengambil makanan kawannya. Jadi tidak sepenuhnya dia salah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Contohnya, misalnya kepala sekolah bisa mengontrol guru. Misalnya Pak Ali bisa mengontrol saya. Pak Ali, nanti kamu setiap Senin dan Sabtu Bapak harus melakukan ini, melakukan itu. Atau di kelas, misalnya saya ini bisa mengontrol anak, kalian harus mengerjakan soal ini dengan cara seperti ini. Tetapi kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita memberi kebebasan orang lain tersebut melakukan hal yang ingin mereka lakukan, tetapi tidak melenceng dari nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini apabila kita membujuk anak itu gagal, maka kita boleh melakukan pemaksaan. Itu di teori stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita secara bersama-sama mencari pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, kalau di stimulus respon, model berpikirnya kalau tidak menang, kalah. Menang, kalah. Benar, salah. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang, menang, dan menang. Jadi semua kegiatan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Oke. Asal dari bahasa Yunani, disiplin artinya kan belajar. Jadi disiplin itu bukan pemaksaan Bapak Ibu, tetapi disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, reward, ancaman maupun hukuman. Jadi ini yang kita mau dari permainan tadi Bapak Ibu. Jadi kita menerapkan disiplin positif supaya anak itu timbul dari dalam diri mereka untuk melakukan disiplin diri. Kuncinya disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri itu adalah bagaimana cara kita mengatur pikiran, emosional dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi di sini kita itu tugas guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri agar mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti tugas kita guru sebisanya kita tidak boleh macam yang tadi ya,
menggunakan pemaksaan, rayuan atau sokongan. Jadi kita harus berusaha memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri siswa untuk melakukan disiplin positif. Kalau sudah semuanya sudah terpenuhi, maka kita tidak lagi repot-repot, kita tidak perlu lagi repot marah-marah, tidak perlu repot-repot lagi mengatur, karena keinginan itu sudah muncul dari dalam diri anak. Oke, itu disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari tadi itu bertanya-tanya, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Pokoknya nilai-nilai kebajikan itu adalah semua nilai-nilai yang baik. Apa saja yang baik itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini saya ambil contohnya, ambil nilai-nilai kebajikan dari P5, karena ini yang familiar dengan kita. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah kebajikan. Contoh kebajikan: mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Masih banyak lagi yang lain-lainnya. Contohnya misalnya percaya diri, saling menghormati. Pokoknya banyak lah. Intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah semua nilai-nilai yang bernilai baik. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, dan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi di sini Bapak Ibu, saya boleh bertanya, misalnya nih, Bapak Ibu disuruh masuk tepat waktu, kira-kira motivasinya apa? Ya, motivasi Bapak Ibu, misalnya kita kan kesepakatannya masuknya jam 7. Nah, Bapak Ibu datang tepat waktu itu motivasinya apa? Bertanggung jawab. Ada yang lain? Disiplin. Tetapi kebanyakannya Mbak, biasanya tuh orang tuh melakukan sesuatu tuh menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya saya datang ke sekolah nih sebelum jam 7 karena saya takut dimarah kepala sekolah. Nah, berarti itu menghindari ketidaknyamanan. Kalau pada diri siswa, mereka datang ke sekolah sebelum jam 7, misalnya takut dihukum di WC, ngumpul sampah. Ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya dia ingin menjadi siswa teladan. Kemudian misalnya dia lagi ingin menjadi siswa favorit, atau di dalam kelas dia ingin mendapatkan, misalnya kalau masuk kelas, kalau di SD itu punya pakai bintang itu, siapa yang datang tepat waktu dapat bintang 3 gitu. Itu berarti mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang kita sebutkan tadi. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya bertanggung jawab. Saya harus disiplin. Saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid-murid. Nah, ini namanya motivasi perilaku yang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga ini, yang tingkat yang paling bawah itu adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, dan mendapatkan imbalan dan penghargaan. Tetapi ini semuanya masih bersifat ekstrinsik, masih bersifat dari luar, pengaruh dari luar.
Berarti ini dia apabila tidak ada imbalan maka dia tidak akan melakukan. Apabila tidak ada hukuman juga dia tidak akan melakukan. Maka kita sebagai seorang guru sebaiknya kita itu memiliki motivasi perilaku manusia yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti kita ini ada atau tidak hukumannya, kita tetap datang tepat waktu. Ada atau tidak adanya imbalan, maka kita akan datang tepat waktu. Karena tujuan kita datang tepat waktu di sekolah, kita menghargai diri kita sendiri, bahwa prinsip kita adalah menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, kita sebagai seorang guru adalah suri tauladan bagi murid-murid kita. Apabila kita datang tepat waktu, maka anak-anak itu akan menjaga kita datang tepat waktu. Oke. Kemudian berikutnya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, inilah apabila anak-anak itu melakukan kesalahan, inilah yang biasa kita lakukan. Yang pertama, hukuman. Apa sih ciri-ciri hukuman? Hukuman itu biasanya itu tidak terencana, ya, spontanitas. Yang kedua, bersifat satu arah. Jadi hukuman itu ditentukan langsung oleh, misalnya kalau kita sama murid, berarti yang menentukan hukuman itu adalah guru. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau fisik contohnya anak terlambat saat upacara, kita suruh hormat yang gede, bendera itu fisik. Kalau psikis, kita itu bisa menggunakan kata-kata yang bisa tadi yang bisa membuat identitas gagal, gitu kan, bisa efek ke psikis, dan kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi yaitu bersifat terencana dan sudah disepakati. Contoh, misalnya di kelas Bapak Ibu buat kesepakatan sama anak-anak, apabila kita datang terlambat maka titik. Nah, itu kan berarti sudah disepakati. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Berarti konsekuensi yang diberikan kepada anak itu guru yang menentukan. Misalnya, kalian terlambat, maka kalian harus membuat surat pernyataan, misalnya 1000 kata, gitu. Nah, itu kan yang membuat konsekuensinya adalah dari guru, bukan kesepakatan dengan siswa. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman. Konsekuensi ini murid tetap merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang telah disepakati tadi. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian terjadi kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri, dan kemudian mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini kita tidak menghakimi anak, malah kita itu ingin memperbaiki kesalahan mereka, kita menggali kesalahan mereka, kita menuntun mereka untuk mencari solusinya sendiri. Berarti bukan kita yang menentukan solusi dari permasalahan yang telah mereka alami. Dan yang diinginkan setelah dilakukan restitusi, mereka itu akan kembali ke lingkungannya, itu tidak terasingkan. Kalau hukuman tadi kan hukuman konsekuensi, setelah kita melakukan itu maka anak itu akan terasingkan, merasa tersudutkan, merasa disalahkan. Berarti mereka kembali dalam keadaan yang lebih sakit lagi. Kalau di restitusi itu mereka tuh bahkan setelah di restitusi itu mereka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya tadi malas, setelah di restitusi ditemukan solusinya, nanti dia tidak akan menjadi siswa yang malas. Itu restitusi.
Oke, Bapak Ibu, fisik atau psikis. Kalau konsekuensi dari apa? Ya, sudah disepakati. Oke, yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau restitusi? Hukuman. Oke, yang pertama itu hukuman. Karena ini hukumannya itu dilakukan secara spontan dan yang menentukan hukumannya itu adalah guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga karena sifatnya fisik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham nih apa perbedaan konsekuensi sama hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Karena dia masih bersifat fisik. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau membersihkan WC karena merusak pensil teman itu restitusi Bapak Ibu. Ya, karena selain itu guru juga bisa menanamkan membersihkan WC itu kan jadi bersih. Jadi tidak selamanya hukuman membersihkan WC itu hukuman. Ini konsekuensi. Kalau pandangannya begitu, kita tidak. Kalau keliling lapangan itu, pandangannya supaya fisik kamu kuat. Gimana itu? Pandangan seperti itu gitu kan? Pandangannya. Bagaimana tadi kalau misalnya keliling lapangan supaya fisikku kuat. Oke, ini sama persis dengan yang di sini. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran BDOK. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ini sama tadi yang kata Pak Halim bilang. Jadi kalau seperti ini, yang masih ada berhubungan dengan materinya, walaupun ini bersifat fisik, tetapi dia juga masih menunjang. Maka ini namanya konsekuensi Bapak Ibu. Ini bukan hukuman. Ini konsekuensi karena dia terlambat pada PJOK, tapi dia disuruh untuk keliling lapangan. Jadi kalau hukuman tuh lain. Kalau macam yang tadi ini kan tidak ada hubungannya nih, langsung. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia ada hubungan dengan pelajaran, tidak ada kan? Maka ini adalah hukuman. Kalau yang di sini konsekuensi. Mungkin di sini sudah disepakati. Ini Bapak Ibu. Kalau yang di sini ini kan guru PJOK nih. Guru PJOK ini mungkin dia punya kesepakatan kelas mapelnya. Apabila terlambat mapel PJOK, maka kalian mendapatkan hukuman lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Ini kemungkinan sudah disepakati dengan guru PJOK. Kalau yang di atas ini redaksinya adalah dilakukan secara spontan, tidak pernah disepakati. Pernah kita menyepakati bahwa kalau hendak hadir harus keliling lapangan basket? Kan tidak pernah. Itu adalah kesepakatan yang diambil secara spontan oleh guru, misalnya guru piket tersebut. Seandainya bisa jadi karena telah disepakati. Dan kan bilang kalau konsekuensi sudah disepakati, tetapi kesepakatan itu yang menentukannya hanya guru. Nah itu konsekuensi. Intinya ada di kata kesepakatan. Kalau dia masih bersifatnya spontan, tidak pernah disepakati, itu namanya hukuman. Tetapi kalau pernah disepakati dan sudah terencana, itu adalah konsekuensi.
Besi. Jadi itu kata kuncinya. Paham Bapak Ibu? Pokok intinya disepakati, terencana. Spontan, tidak disepakati. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada yang namanya penghukum tadi, kemudian ada yang namanya pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, tekan itu Pak Aryo, tekan tanda panahnya. Tanda panahnya tadi itu ada. Tekan ya? Tidak, bukan dah. Di sini ada video. Oke Bapak Ibu, boleh dibesarkan Pak Aryo. Nanti Bapak Ibu boleh mencermati video tersebut mengenai 5 posisi kontrol. Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh,
Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Di posisi yang mana? Kira-kira kita harus jujur pada diri sendiri. Jangan kita melihat yang paling baiknya. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksi diri. Kira-kira saat ini kita berada di posisi yang mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Teman kah? Monitor kah? Atau pemantau? Atau yang terakhir seorang manajer? Kira-kira kita saat ini masih posisi yang mana? Kita masih banyak menerapkan yang penghukum. Kalau tidak yang penghukum, kita biasanya menggunakan yang pemantau. Jadi kalau yang penghukum tadi itu kan, kita tuh kalau ada anak yang bersalah langsung kita hardik dengan kata-kata yang ya seperti yang kata-kata kasar atau ya. Nanti dampaknya tadi itu sudah dijelaskan bahwa kalau kita posisinya penghukum, nanti dampaknya anak itu akan menjadi pendendam. Bisa jadi nanti setelah tamat sekolah dia tidak mau ngabari kita, malah dendam sama kita. Itu dampaknya kalau kita sering menghukum dan mengambil posisi sebagai penghukum. Kemudian ini pembuat merasa bersalah, teman itu sudah ini. Kemudian yang sering kita laksanakan juga ini. Kalau saya merasa pemantau nih Bapak Ibu. Ini yang biasa kita aplikasikan di sekolah. Biasanya Bapak Ibu kalau anak misalnya datangnya terlambat, pasti Ibu mengatakan, kamu tahu nggak aturannya tidak masuk jam berapa? Nah, kalau kamu terlambat, kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan? Kamu pasti mereka rata-rata mintanya hukuman atau konsekuensi. Jadi inilah yang sering kita lakukan. Atau kadang-kadang kita berposisi sebagai teman. Tapi kita jujur, kita pasti masih sering menggunakan penghukum dan pemantau. Jadi di sini Bapak Ibu, dari video tadi, ya, jadi itu kita diharapkan menjadi guru itu posisinya ambil posisi manajer. Jadi apabila ada anak yang melakukan kesalahan, jadi jangan langsung dihukum. Kita tanya dulu, apa alasan dia terlambat? Kemudian
kita tanya lagi, kira-kira apa keyakinan yang kamu lakukan? Kan kita udah belajar tentang keyakinan tadi. Kemudian kita juga menuntut anak untuk menemukan solusi sendiri. Jadi kita itu tidak menentukan solusi yang harus diambil oleh anak tersebut. Jadi tugasnya manajer itu Bapak Ibu ya, menggali informasi, mengapa dia melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi kesalahannya itu tadi, kemudian apalagi menuntut anak untuk mencari solusinya. Di sini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengambil alih keputusan yang bisa memperbaiki mereka. Ini posisinya manajer, sehingga nanti diharapkan anak tersebut itu bisa merefleksi dirinya sendiri dan mengetahui apa sih kesalahannya, dan sebaiknya saya itu harus melakukan hal seperti ini supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Intinya kita sebagai guru, tadi kan saya bilang memang posisi manajer itu susah, tetapi kalau kita tidak pernah mencoba maka kita tidak akan pernah bisa. Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan tadi, jadi kalau ada anak salah atau melakukan kesalahan ke depannya, jangan buru-buru memberi hukuman. Apakah guru itu tidak boleh memberi hukuman? Ini biasa ditanyakan oleh guru-guru nih. Kita boleh memberi hukuman pada situasi-situasi tertentu, Bapak Ibu. Misalnya, kita sudah berposisi sebagai manajer, tapi anak tersebut masih melakukannya, tidak apa-apa, hanya untuk sesekali itu boleh. Bukan berarti kita guru itu tidak boleh memukul, boleh, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Hukum itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Jadi itu sifat-sifat yang jangka pendek itu boleh. Tapi jangan semua kesalahan anak itu langsung diberi hukuman. Itu Bapak Ibu kan? Ini pertanyaan banyak nih yang nanya tuh. Berarti kita tidak boleh menghukum anak. Tidak selamanya kita tidak boleh menghukum. Ini Bapak Ibu ya. Pada saat-saat tertentu boleh. Oke. Oke Bapak Ibu. Untuk mengetes pemahaman kita tadi, nah kira-kira nih, yang pertama nih, posisi kontrol. Apakah aku, kalau kita mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, ini kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Ingat tadi ya, ada yang mengukur, ada yang teman, ada yang manajer, ada yang pemantau. Yang pertama nih, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya tuh diucapkan dengan kata-kata yang menghati. Ini biasanya tuh kalau kita ini apa? Ini sebenarnya posisinya penghukum. Kalau membuat merasa bersalah tuh kita menggunakan kata-kata yang lembut, membuat orang prihatin. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah ini posisinya apa tadi? Teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisinya apa? Coba baca baik-baik. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak amal. Coba. Ini biasanya pemantau. Ibaratnya kalau kita di dunia luar, kamu tidak akan mendapat gaji kalau kamu tidak bekerja. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka konsekuensi itu akan kita terima apabila kita tidak melakukan hal tersebut. Ini posisinya pemantau. Kemudian yang terakhir nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer, karena kita menanyakan anak bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita tidak melakukan ini.
tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu. Jadi walaupun sekarang kita tidak bisa, tetapi kita boleh mencobanya sedikit demi sedikit. Yang penting ada perubahannya. Oke. Kemudian yang keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, kira-kira mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini kalau masih ingat yang disampaikan Pak Budi, saya tahu nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, nah. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, Pak Arif. Nah, mengapa bukan peraturan, Pak? Kalau peraturan itu dibuat dari atas ke bawah. Oke. Misalnya dari sekolah ke siswa tanpa melibatkan siswa atau orang tua. Oke. Begitu kali. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ada? Nggak usah malu-malu. Nah, nih, apa keyakinan bukan peraturan? Kalau menurut saya dari keyakinan itu bisa memunculkan rasa sadar diri mereka, Pak. Apa bukan peraturan? Karena peraturan itu kan lebih ke apa ya? Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Eka. Jadi benar ya Bapak Ibu. Mengapa sih dia keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah, dan peraturan itu biasanya sifatnya memaksa. Dan peraturan itu belum tentu itu diyakini oleh semua orang, Bapak Ibu ya. Sedangkan keyakinan itu adalah apa? Disusun secara bersama-sama, dan mereka meyakini bahwa mereka itu bisa melaksanakannya tanpa adanya paksaan. Itu bedanya Bapak Ibu. Oke. Ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sebagai warga negara gitu Pak Arif ya. Kalau konsep ini sih memang masih konsepnya dalam lingkungan sekolah. Tapi dalam konsep kita sebagai warga negara, tentu ada peraturan perundang-undangan yang harus kita taati kan? Ya. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu dibuatkan tidak juga melibatkan semua elemen masyarakat. Ada pihak-pihak tertentu yang membuatnya. Nah, kalau seperti itu gimana pandangan kita berkaitan dengan materi kita ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Supaya orang itu merasa bahwa dia menaati peraturan itu karena dia sebagai kami menyadari bahwa itu memang baik gitu, Pak. Tapi kalau kita lihat dari konsep kita ini kan semuanya harus melibatkan kesepakatan bersamanya gitu. Ya, Gimana? Kalau ini kan kita konteksnya kita sini kan di sekolah atau di kelas. Ini konteksnya kita tuh memiliki latar belakang itu tidak terlalu jauh, Pak. Yang bedanya pasti yang sifatnya kepribadian, kegemaran itu yang bedanya, Pak ya. Tetapi secara keseluruhannya latar belakang itu hampir sama. Jadi kalau untuk peraturan perundang-undangan itu kan sifatnya untuk menertibkan seluruh rakyat Indonesia, Pak. Jadi jangkauannya kan luas tuh. Jadi mungkin orang yang di Papua dengan orang di Aceh itu punya itunya beda, Pak. Jadi kalau kita harus mengikutkannya semua kan itu susah. Jadi mungkin sama pemangku kebijakan itu diambil berdasarkan suara mayoritas. Itu kalau menurut yang perundang-undangan yang hukum-hukum positif itu, Pak ya. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan harus diterapkan. Jadi intinya kalau yang peraturan tadi kan sifatnya memaksa, Pak, jelas. Kita mampu tidak mampu harus mengikuti. Nah, itu peraturan. Nah, tetapi kalau keyakinan ini kita kan ingin memunculkan budaya positif, memunculkan disiplin positif dengan anak itu melaksanakan kebajikan tadi. Jadi kira-kira aktivitas apa yang bisa mereka
laksanakan, yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan tersebut, Pak. Mereka tuh yakin bahwa mereka tuh bisa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan. Karena di sini kita ingin membuat budaya positif di sekolah, kan. Jadi selama di lingkungan sekolah apa yang bisa mereka cerminkan, gitu, Pak. Jadi mereka tuh harus meyakini mereka tuh bisa melakukan tersebut. Contohnya datang tepat waktu. Nah, mereka tuh harus meyakini dirinya bahwa mereka tuh bisa datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kemudian menjaga kebersihan. Mereka tuh harus yakin bahwa mereka tuh bisa menjaga kebersihan. Mereka yakin bahwa mereka itu bisa membuang sampah pada tempatnya itu. Itu keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan tadi itu sifatnya memaksa. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf kalau itu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kasusnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apakah kita peraturan tersebut kita memakai helm hanya untuk terhindar dari razia? Tidak kan? Tidak. Apakah supaya orang merasa aman dekat dengan kita? Tidak kan? Tetapi kita meyakini bahwa dengan menggunakan masker dan mencuci tangan itu bisa menghindari kita dari terkena virus atau bakteri. Jadi keyakinan tersebutlah yang ingin kita tanamkan kepada anak. Itu sebuah peraturan tetapi juga sebuah keyakinan. Oke, ini tadi ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh hanya dibuat oleh guru atau sekolah, tetapi kita harus melibatkan siapa yang akan melaksanakan keyakinan tersebut. Kemudian juga bersifat universal, tidak hanya berlaku untuk individu atau sekelompok orang, tetapi berlaku untuk seluruh yang melaksanakannya tersebut, bersifat universal. Kemudian kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Berarti tadi menggunakan kata yang disampaikan Pak Hadi bahwa peraturan itu sudah dibuat dan disampaikan ke anak. Anak itu tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan tersebut. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu praktekkan di kelas, Bapak Ibu. Bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu. Langkah-langkah yang pertama, ini maaf saya praktekkan karena kita pernah praktek dulu, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi langkah yang pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note, boleh langsung tulis di papan tulis atau secari kertas. Nah, kemudian kita meminta siswa itu untuk menuliskan peraturan-peraturan yang mereka inginkan, ya, nanti dicurahkan. Kita bisa minta seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya setiap orang tuh anak-anak tulislah minimal 5 peraturan yang ingin kalian terapkan. Misalnya 5 ya, nanti anak menulis 5-5-nya. Ini baru peraturan yang mereka anggap bagus. Setelah membuat peraturan tersebut, kalau dia menggunakan sticky note atau apa, nanti kita menulis atau mencatat semua masukan dari anak. Tidak boleh tebang pilih, ya. Mau dia anaknya pintar, mau anaknya kurang pintar, mau anaknya rapi atau kurang rapi, pemalas atau rajin, tidak boleh dipandang sebelah mata. Jadi kita harus mencatat semua masukan yang mereka berikan. Kemudian setelah itu kita mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ini mungkin semua guru sudah tahu. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya kalimat negatif. Gimana cara merubahnya ke
Kalimat positif, buanglah sampah juga masih Bu, itu masih ada kalimat perintah. Jagalah kebersihan. Pokok intinya kita membuat kalimat-kalimat yang tidak ada sifat pemaksaan, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Jadi kalimat-kalimat yang terkumpul itu kita pilah, jangan diambil terlalu banyak. Takut anak itu susah mengingatnya dan menjadi beban. Biasanya itu kita pilih 3 sampai 7 keyakinan ke kelas. Misalnya keyakinan kelasnya itu ada 10, bisa kita sederhanakan, kita ambil yang kita anggap paling penting, yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Oke, setelah kita pilah, kemudian kita tinjau kembali, kemudian yang terakhir baru disetujui, kita murin dan kita tempel di dinding-dinding kelas. Apakah sampai di sini saja Bapak Ibu? Sebenarnya tidak. Sebenarnya masih ada lagi sambungannya. Setelah dibuat keyakinan kelas, nanti kita harus supaya anak itu mengetahui apa sih yang harus mereka kerjakan, apa yang tidak boleh mereka kerjakan. Itu ada yang namanya tuh tabel T dan tabel Y. Tapi di sini tidak dipaparkan. Kita ambil yang penting-pentingnya dulu. Sebenarnya keyakinan kelas itu sampai apa yang seharusnya dilakukan mereka dan apa yang seharusnya dilakukan guru, apa yang tidak boleh dilakukan mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan guru, sehingga mereka itu sadar betul tindakan-tindakan apa yang dapat mereka lakukan di kelas. Oke, ini untuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, contoh keyakinan kelas, dia tidak perlu banyak-banyak, dia hanya sedikit-sedikit ya. Nah, oke. Oke, sekarang tadi keyakinan kelas, sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang kebutuhan yang pertama itu bersifat fisiologi, fisik. Jadi ini bertahan hidup itu contohnya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Pokok yang menyangkut fisik itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan itu adalah kebutuhan psikologi. Tadi fisiologi, yang 2 sampai 5 itu psikologi. Oke, kasih sayang dan rasa diterima ini kebutuhannya berarti kita contohnya itu kebutuhan merasa disayangi, kebutuhan memiliki pasangan, kebutuhan merasa diterima di perkumpulan. Nah itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar penguasaannya adalah kebutuhan merasa diakui, ya, mengenai kemampuannya. Contoh, ada anak yang biasanya minder di kelas, jarang berkomunikasi. Ternyata dia kebutuhan penguasaan ini tidak terpenuhi karena ada, misalnya dia ini jagonya matematika, tapi dia tidak pernah dilibatkan olimpiade matematika, maka dia merasa minder, Bapak Ibu. Nah, supaya kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi, kita libatkan dia ke olimpiade atau perlombaan-perlombaan, sehingga dia merasa diakui bahwa kemampuan dia di matematika itu ada. Itu contohnya Bapak Ibu, yang penguasaan. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan ini bersifat ya kebebasan, otonomi,
apalagi pokok mengenai ruang lingkup kita. Kalau di pembelajaran contohnya seperti ini, misalnya anak ini itu gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik itu artinya banyak gerak kan. Nah, tetapi kita mengajar itu selalu yang visual atau auditory, sehingga dia merasa bosan di dalam kelas, sehingga di dalam pembelajaran dia menjadi lesu, ngantuk. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, kebutuhan kebebasan. Dia merasa bahwa dia itu terkurung di dalam suatu sistem. Jadi supaya dia itu merasa bebas, maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Tentunya tadi kalau kinestetik, misalnya pelajaran IPA, tidak melulu di video, dia lebih sukanya yang praktik belah-belah misalnya tentang sel, tentang jaringan itu, organ itu, kan biasanya ada guru yang hobinya cuma menampilkan video. Oh, anaknya ini lebih sukanya yang bergerak-gerak, maka dibawalah ke lab, mereka belah sendiri, pakai mikroskop sendiri, gambar sendiri. Nah, itu contoh kebebasan Bapak Ibu. Nah, ada juga anak yang hobinya nyanyi-nyanyi, dia tidak suka yang gimana-gimana gitu. Nah, jadi supaya dia terbebas dari sistem metode tersebut, maka kita harus sesekali boleh menggunakan metode yang lain. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan untuk merasa senang dan gembira, Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas jangan pernah melarang anak untuk tertawa, karena itu salah satu kesenangan. Nah, tenang dulu Bapak Ibu. Tiba-tiba anak itu tertawa sendiri, berarti dia merasa bahwa sebelumnya dia itu tidak, kebutuhan kesenangannya ini tidak terpenuhi ya Bapak. Jadi dia biarkanlah anak itu meluapkan kegembiraannya, mengekspresikan kegembiraannya. Tidak apa-apa, selama kita tidak mengganggu yang lain. Jangan pernah melarang anak untuk tertawa, tersenyum, gembira, karena itu salah satu kebutuhan dasar. Beda. Tertawa yang mengejek, berarti dia butuhnya di sini. Kasih sayang dan merasa diterima. Dia merasa dia tidak diterima, supaya dia tidak merasa diterima, maka dia mengejek yang lain dulu, supaya dia menjadi pusat perhatian. Dia merasa tuh dia tidak diperhatikan Pak, maka dia mengejek. Nah itu Bapak Ibu. Jadi semua tindakan anak itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, apabila kita bertemu sama anak yang bermasalah, pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Itu sudah pasti. Tapi Pak Arif, biasanya kalau kita di kelas ya, lihat anak-anak tiba-tiba tertawa dan nggak ada alasan. Jadi kadang saya melihat apa ya yang kurang dari saya, ada yang aneh, nggak ada yang lucu, karena tiba-tiba tertawa. Karena apa sih dengan saya? Karena ada sesuatu nggak di muka saya merasa kayak gitu loh Pak Arif biasanya. Itu saya bilang tadi Bu. Itu mereka. Siapa tahu ada yang salah dengan kita, makanya anak-anak tertawa. Tidak mungkin tiba-tiba tertawa tanpa ada alasan kan? Tiba-tiba makanya kan aneh itu. Kalau tiba-tiba tertawa, ingat Bu, semua orang melakukan tindakan pasti punya alasan. Iya, pasti ada alasan. Jadi kita apa? Tidak. Pernah nggak Ibu nanya ke mereka? Kadang saya tanya, tapi kadang mereka tanpa alasan loh Pak Arif. Kalau nggak ada alasan berarti ada yang lucu ya dengan ibu dia, makanya saya bilang Bu, mungkin. Saya bilang tadi, mungkin mereka tuh ingin meminta kasih sayang dari ibu, perhatian dari ibu. Dia pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya, misalnya kita ngajar nih, anaknya ngantuk. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup, benar. Pokoknya yang sifatnya buat mengenai fisik
fisiologi itu berarti untuk yang bertahan hidup. Baru kita apalagi cari informasi, mengapa sih kamu ini ngantuk, alasannya apa, mungkin rumahnya kebanjiran atau dia ngantuk mamanya apa. Jadi kita jangan langsung menghakimi anak, kamu tidak boleh tidur di pelajaran bapak, gitu ya. Jadi kita gunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi pengaplikasian posisi kontrol tadi itu di sini Bapak Ibu. Cara kita menganalisisnya di sini. Kita menganalisis kebutuhan mana sih yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Anak bersalah tidak kita hukum, bukan berarti kita menurunkan harkat dan derajat kita. Tetapi kita berusaha mengenali, mencari informasi apa sih anak melakukan hal tersebut. Sebisa mungkin kita itu berpihak pada murid, jangan memaksakan. Makanya saya bilang tadi, kita di sekolah ini sering menerapkan posisinya penghukum dan pemantau. Kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, makanya kita banyak darah tinggi. Oke, lanjut Mario. Nah, itu tidak apa-apa Pak. Ya itu tidak masalah Pak. Berarti kan kita enggak. Kalau yang hukum tuh lain. Bapak harus langsung memberi apa yang harus dia kerjakan untuk untuk memperbaiki kesalahannya gitu Pak. Oke. Sekarang kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Nah ini Bapak Ibu. Contohnya nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi? Ingat tadi? Kesenangan. Oke, ini kan tadi bilang aku senang, jelas-jelas kan? Berarti dia senang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kebutuhan dasar hidup yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Oke. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu kasih sayang, dia minta perhatian dari ibu gurunya. Jadi jangan marah kalau nih ibu capek-capek kalau minta main kejar-kejaran. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin, ingat ya, sebisa mungkin kita berpihak pada murid atau siswa. Kemudian yang nomor 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah ini kesenangan mana ya? Coba baca betul-betul. Penguasaan. Ya. Jadi dia ingin bahwa kemampuan dia itu diakui. Itu intinya dari kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin kemampuan dia itu diakui oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan ini saya bilang tadi, dia itu terbelenggu oleh sistem. Maka anak tuh kadang-kadang tuh pas pelajaran, misalnya pelajaran Pak Aryo ini senang, gembira, dia kan semangat. Sekali pelajaran matematika tuh lesu, loyo. Kemungkinan di sini dia tidak bebas. Oke. Itu restitusi. Bagaimana sih langkah-langkah kita melaksanakan restitusi? Baiklah Bapak Ibu, apabila kita ingin melaksanakan restitusi, maka tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas mereka yang gagal tadi, yang goyah tadi kita stabilkan. Bagaimana cara kita menstabilkannya? Kita tuh bisa memberikan pertanyaan pembantu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti kita menyampaikan ke anak bahwa orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi dia merasa bahwa dia punya kawan juga yang pernah bersalah gitu.
Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti misalnya tidak ikut upacara bendera, bukan hanya dia yang pernah melakukan, orang lain juga pernah melakukannya. Jadi dia merasa bahwa kesalahan tersebut bukan hanya dia yang melaksanakannya, sehingga identitasnya itu kembali seperti semula. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas dari anak yang merasa takut tadi, merasa cemas, menjadi emosinya kembali seperti biasa. Itu tujuannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan yang mereka lakukan tadi, ya, kesalahan yang mereka lakukan tadi itu kita kita sampaikan bahwa itu memang suatu kesalahan dan harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi pertanyaan itu tidak boleh yang tidak boleh memaksa keinginan kita. Contohnya bagaimana, mengapa, itu kan pertanyaan kita yang menjuruskan. Maka kita harus membuat pernyataan terbuka, menggunakan kamu tentu punya alasan. Oh, ini masih mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di dalam proses validasi tindakan yang salah tadi, kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah salah. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah apa? Keyakinan kelas, contohnya tadi ya, keyakinan mana yang mereka langgar, keyakinan mana yang belum mereka butuhkan. Jadi nilai apa yang telah, contoh pertanyaan yang boleh diajukan, nilai-nilai apa yang telah kita yakini, nilai-nilai apa yang sedang kamu langgar. Kemudian baru yang terakhir kita menanyakan solusi dari anak tersebut. Jadi kita bukan yang menentukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi kita sebagai guru, kita hanya menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga anak tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Yang pertama, kita mencari informasinya dulu. Setelah informasinya dapat, kesalahan apa yang didapat, kita menstabilkan identitas. Jadi mereka yang tadi rasanya takut, cemas, gitu, setelah kita stabilkan menggunakan kalimat-kalimat tersebut, jadi anak itu emosinya menjadi seperti dia biasa, menjadi stabil. Kemudian setelah stabil, baru kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi di sini jangan pernah kita menyatakan tidak apa-apa melakukan kesalahan, ya, takut mereka salah persepsi. Maka di sini kita harus menyampaikan ke anak bahwa yang salah itu tetap salah. Kemudian yang terakhir baru kita menanyakan peraturan apa yang dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar. Setelah mereka menyadari keyakinan yang dilanggar, barulah kita menuntun mereka untuk menemukan solusi mereka sendiri. Ya Bapak Ibu ya, kita hanya menuntun, bukan kita yang menentukan. Oke. Nah ini dia penjelasannya. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi di saat proses menstabilkan identitas tadi itu, kita menyatakan bahwa anak itu yang tidak apa-apa salah, orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Ini adalah tujuannya, dan itu adalah sebagai proses pembelajaran untuk mereka supaya tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi dari yang dia tadi merasa bersalah, dia menganggap dirinya juga dengan mengetahui tadi bahwa bukan hanya dia yang bersalah, maka
dia tidak menyudutkan dirinya sendiri. Wah, aku ini orang yang bersalah, aku adalah orang-orang yang sering melakukan tindakan yang di luar aturan. Nah, itu kan tindakan-tindakan identitas gagal. Kemudian kita harus mengubahnya menjadi identitas sukses tadi dengan membandingkan kesalahan orang lain dengan kesalahan dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini tujuan adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita harus menanyakan ke anak, kira-kira misalnya tadi ya, anak tidak ikut upacara, kita tanya alasannya. Kira-kira apa alasanmu tidak mengikuti upacara? Kan kita tidak tahu nih. Oh, ternyata dia tidak mengikuti upacara karena malu, misalnya. Karena malu tidak menggunakan atribut yang lengkap. Nah, jadi kita tahu bahwa kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi tadi kalau yang sebelum kita melakukan restitusi itu kan kita kalau anak salah langsung langsung ditentukan oh ini hukuman umum. Nah, kalau di sini guru itu bersifat proaktif, berarti selalu mendukung dia, tidak menyalahkannya, mendukung tetapi menuntun ke arah yang lebih baik. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini kita juga harus mengakui bahwa anak-anak misalnya tadi saya tidak ikut upacara Pak karena saya malu dihukum karena saya tidak misalnya pakai seragam yang lain, ya. Nah itu kita tidak boleh menyalahkannya. Kita harus membenarkan tindakan dia dulu. Tindakan kamu itu benar, kamu menjaga harga diri supaya tidak malu, tidak jadi bahan didikan itu benar kan? Tetapi di ujungnya Bapak itu harus memvalidasi bahwa tidak ikut upacara adalah suatu tindakan yang salah, tetapi menjaga harga dirinya itu juga harus. Berarti di sini tidak ada yang disalahkan dari tindakan tersebut. Ini maksud dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini saya jawab tadi karena keyakinan itu kan sudah kita susun tadi. Tanyakan kepada anak keyakinan mana yang telah kita langgar. Setelah dia menyadari keyakinan yang dia langgar, baru kita minta solusi dari dia. Jangan kita yang menentukan solusinya. Setelah dia menentukan solusinya sendiri, maka dia akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Maka di sini sebenarnya tidak ada proses yang dihukum. Kalau kita masih menggunakan proses segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, itu langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, ini ada contoh praktek saya kemarin sama anak kelas 8, cara menerapkan segitiga restitusi. Oke, tekan tanda tangannya Pak Arif. Jadi kalau videonya jelek, jangan itu ya. Ini kan nama juga bukan artis. Itu loh ya. Oke Bapak Ibu, nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nanti kalau itu harap maklum ya. Selamat pagi Angel. Selamat pagi Pak. Angel, tadi Bapak mendapat laporan dari grup PGS, katanya kamu membawa satu upacara bendera ya? Ya Pak, maaf Pak, tadi saya tidak ikut upacara, saya telat bawa topi Pak. Apa yang membuat lupa membawa topi? Sebenarnya saya lupa topi Pak. Minggu lalu setelah sekolah, saya pernah lari-larian dengan Mika. Tanpa sengaja, topi saya jatuh di kubangan air. Pagi saya berangkat ke sekolah, saya sadar kalau topi saya masih kotor dan lupa dicuci.
Bapak dulu juga pernah di dalam masa bahkan setelah upacara Bapak itu dihukum mematihkan bendera dan membersihkan WC. Oh, seperti itu ya Pak. Syukurlah sekarang tidak ada lagi seperti itu. Apa yang membuatmu lupa memiliki topi? Saya sampai di rumah, saya ganti pakaian, kemudian langsung makan Pak. Habis makan saya tidur. Sore harinya ikut ibu belajar masak. Malam saya belajar sebentar. Setelah itu main HP. Jadinya saya lupa cuci topi. Sekarang apa alasanmu tadi tidak ikut upacara? Saya malu dan takut dihukum Pak, karena tidak lengkap atribut kelengkapan upacara. Saya juga takut diajak teman-teman. Baik, untuk menjaga harga diri agar tidak malu dan tidak menjadi bahan ejekan teman itu sudah benar. Namun kamu juga harus tahu tidak mengikuti upacara juga suatu yang tidak dibenarkan dan itu melanggar aturan sekolah. Iya Pak, saya mengakui salah karena sudah tidak ikut upacara. Apakah kamu masih ingat mengenai keyakinan yang telah kita yakini? Masih Pak. Masih ya. Coba sebutkan keyakinan sekolah mana yang belum kamu berikan. Disiplin dan bertanggung jawab Pak. Baik, kira-kira disiplin dan bertanggung jawab itu perlu atau tidak? Perlu Pak, dan disiplin kita akan lebih teratur dan benar bertanggung jawab. Kita tidak merepotkan orang lain. Sekarang kamu kan sudah tahu keyakinan mana yang bisa kamu tunjukkan. Jadi apakah kamu bersedia untuk memperbaiki atau tidak mengulanginya lagi? Saya siap untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Oke. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulanginya lagi? Saya akan berhati-hati saat bermain agar topi atau baju saya tidak kotor. Apabila topi baju saya kotor, saat sampai rumah saya langsung mencucinya. Baik, terima kasih Angel. Kamu sudah mau jujur dan telah menyadari kesalahan serta dapat menemukan solusi dari permasalahanmu. Bapak yakin kamu dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Sekarang kamu kembali ke kelas. Baik, Bapak Ibu. Palingkan dulu informasi, misalnya tadi dia tidak ikut upacara. Dari mana kita dapat informasinya? Misalnya dari guru pikir atau dari wali kelas. Setelah itu baru kita menstabilkan identitas anak tersebut dengan memberi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Tidak apa-apa kita sebagai guru menjadi contoh. Bapak dulu juga pernah dihukum, ibu dulu juga pernah dihukum, malah hukumannya lebih berat. Nah, jadi dia merasa, oh syukur aku sekarang tidak dihukum lebih berat. Itu sudah menstabilkan identitas. Setelah identitasnya kembali, Bapak Ibu, barulah tadi kita menanyakan alasannya mengapa dia tidak ikut upacara. Oh ternyata topinya itu kok kotor. Baru kita tanya lagi, kenapa topinya bisa kotor? Oh ternyata waktu pulang sekolah dia tuh mainnya itu tidak berhati-hati. Tadi alasannya dia bilang dia tidak ikut upacara karena takut jadi bahan olokan kawan. Apakah anak tidak punya hak untuk menjaga harga diri? Kan dia juga punya hak kan? Maka kita tidak boleh menyalahkan tindakan yang mereka lakukan. Setelah itu barulah kita menanyakan anak keyakinan mana yang tidak ditunjukkan atau yang dilanggar. Oh ternyata dia tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri dari katanya kan. Nah, setelah dia menyadari keyakinan mana yang dilanggar, barulah kita menuntun dia untuk mencari solusinya sendiri. Setelah ketemu solusinya, baru kita kembalikan anak ke lingkungannya. Diharapkan dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya tidak memuaskan atau terdapat kekurangannya. Terakhir, nah ini saya minta satu orang ya untuk ini untuk refleksi. Ya, terakhir ya. Nih, oke. Siapa mau dari kegiatan ini
mengingatkan kita mendapatkan ilmu walaupun sudah pernah diberikan ini mungkin kita lupa dan belum kita laksana. Ini kita ingatkan lagi menjadi segar kembali. Yang kedua, manfaat apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Manfaatnya kita dapat mungkin nanti melakukan kegiatan yang sifatnya menanggulangi permasalahan anak lebih bijak atau dengan sistem manajerial, ya, itu yang diharapkan. Yang ketiga, apa yang perlu pemateri perbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Untuk pemateri saya rasa sudah bagus. Untuk kedepannya yang mungkin karena mungkin sifatnya dulu mungkin proses materinya terlalu cepat, ya. Tapi sudah lebih bagus. Kalau mungkin waktu yang digunakan mungkin agak lebih awal, mungkin lebih efektif lagi. Ya, ini sudah bagus. Untuk kedepannya mungkin kita perlu waktu yang kita terapkan saja yang mungkin tidak terlalu buru-buru. Terima kasih. Itu saja. Nanti